Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Eka Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 080204 25092 dan saya berada pada nomor absen 23. Di video kali ini, saya akan menjelaskan analisis dari 4 akad utama dalam perbankan syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Keempat akad yang akan kita bahas adalah mudorobah, musyarakah, rohn, dan qard. Kita akan membahas konsep dasarnya, melihat persamaan dan perbedaannya, serta mengidentifikasi contoh praktiknya di kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari poin pertama, yaitu konsep dan dasar hukumnya. Akad yang pertama adalah mudorobah. Mudorobah ini pada dasarnya adalah kerjasama bisnis antar dua pihak. Pihak pertama menyediakan modal uang secara penuh 100%. Nah, pihak kedua yang bertugas menjalankan bisnisnya menggunakan tenaga dan skill yang dia punya. Kalau bisnis ini untung, mereka akan bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Tapi kalau merugi, pemilik modal akan menanggung kerugian uang, sementara pengelola menanggung kerugian tenaga dan waktu. Penjelasan dasar ini saya ambil dari buku Fikih Muamalah Kontemporer terbitan UINSA, Press tahun 2024, karya Bapak A. Rohman. Untuk dasar hukumnya sendiri, akad ini diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017. Selanjutnya, akad yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah ini simpelnya adalah patungan. Dalam akad ini, semua pihak ikut menyetorkan modal uang dan sama-sama berhak ikut campur dalam mengelola bisnisnya. Nanti keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Konsep keadilan dalam pembagian risiko ini sejalan dengan penelitian Bapak Hasan dan Ibu Fitri tahun 2025 yang dimuat dalam Oeconomicus Journal of Economics milik Win Sunan Ampel. Akad yang ketiga adalah rohn atau yang biasa kita kenal dengan gadai. Konsep rohn ini berfungsi sebagai jaminan utang. Seseorang pinjam uang ke lembaga keuangan, lalu dia menitipkan barang berharganya sebagai jaminan. Kalau utangnya tidak bisa dibayar saat jatuh tempo, lembaga tersebut berhak menjual barang jaminannya. Analisis praktik ini dibahas cukup rinci oleh Bapak B. Santoso pada jurnal Mas Holih tahun 2023 dan merujuk langsung pada pedoman fatwa DSN MUI nomor 92 tahun 2014. Dan akad yang keempat adalah qard. Qard ini adalah akad pinjaman uang tunai yang niatnya murni untuk tolong-menolong atau sosial. Kalau kita pinjam 100.000, kita wajib kembalikan persis 100.000. Meminta tambahan sedikit pun tidak diperbolehkan. Larangan tegas ini bersumber dari Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Setelah paham konsep dasar masing-masing akad, sekarang kita masuk ke poin kedua. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Persamaannya sangat mendasar. Keempat akad ini wajib bersih dari 3 hal, yaitu terbebas dari riba atau tambahan haram, terbebas dari gharar atau unsur penipuan, dan terbebas dari maisir atau spekulasi judi. Syarat sahnya juga sama, harus ada ijab kabul atau kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Lalu, di mana perbedaannya? Perbedaannya ada pada tujuan utama transaksinya. Di dalam buku Bapak Rohman tahun 2024 yang saya sebutkan tadi, dijelaskan bahwa mudorobah dan musyarakah masuk ke dalam kelompok akad tijarah. Artinya, kedua akad ini memang bertujuan untuk komersial atau mencari untung finansial. Sebaliknya, akad qard masuk ke dalam akad tabaruk, yang artinya 100% bertujuan untuk aksi sosial tanpa boleh mencari keuntungan sedikit pun. Sedangkan rohn, dia sifatnya beda sendiri karena masuk ke akad taushikoh. Fungsinya cuma sebagai pengikat atau jaminan agar uang itu aman dan bisa kembali. Nah, untuk menguji pemahaman kita, mari kita masuk ke poin ketiga dan keempat. Kita bedah contoh praktik di lapangan dan berikan argumentasinya mana yang sesuai syariat dan mana yang melanggar. Pertama, kita mulai dari kasus mudorobah. Contoh praktik yang benar, misal, saat kita menabung di deposito bank syariah, bank memutar uang kita untuk memodali UMKM. Lalu, bank membagi keuntungannya ke kita pakai sistem persentase tiap bulan. Dan untuk contoh praktik yang salah adalah
Misal, saat kita memodali teman untuk jualan es kopi di sekitar kampus Uinsa, tapi kita memaksa dia wajib setor untung pasti 500.000 per bulan. Mengapa ini dilarang? Merujuk pada jurnal Bapak Hasan dan Ibu Fitri tahun 2025, mematok angka keuntungan secara pasti sejak awal itu tidak boleh dan jatuhnya berubah menjadi riba. Pendapatan bisnis itu kan selalu naik turun. Jadi pembagian hasilnya harus berupa rasio persentase, bukan nominal tetap. Lanjut kasus kedua, yaitu kasus musyarakah. Untuk praktek yang benar, misalnya dua mahasiswa patungan modal buat buka stand makanan saat ada acara di kampus. Pas bisnisnya sepi dan rugi, mereka berdua menanggung kerugiannya bersama. Dan untuk praktek yang melanggar syariat Islam, saat bisnisnya rugi, satu mahasiswa tidak terima dan memaksa temannya mengembalikan uang modal miliknya secara utuh. Argumentasinya apa? Bapak Rohman dalam bukunya tahun 2024 menegaskan bahwa musyarakah ini memegang prinsip al-ghunmu bil ghurmi, yang artinya keuntungan itu selalu berbanding lurus dengan resiko. Kalau di awal sudah berani patungan mencari untung, ya harus berani juga menanggung kerugian bersama secara adil. Selanjutnya untuk kasus Rohan, contoh yang sesuai syariat, misal kita menggadaikan laptop ke penggadaian syariah untuk bayar UKT. Pegadaian tidak menarik bunga pinjaman. Mereka hanya meminta ongkos sewa tempat dan biaya perawatan laptop di gudang. Dan untuk contoh yang melanggar, misalnya pegawai pegadaian malah asik memakai laptop kita untuk main game setiap hari tanpa seizin kita. Mengapa ini pelanggaran berat? Bapak Santoso melalui jurnalnya tahun 2023 menjelaskan bahwa barang gadai itu statusnya barang titipan atau amanah. Pemilik aslinya tetap kita. Lembaga yang menerima gadai dilarang keras mengambil manfaat dari barang titipan tersebut, karena itu termasuk kejahatan riba utang. Dan yang terakhir, kasus kor. Contoh praktik yang sah. Teman kos kita sakit dan tidak punya uang. Kita beri pinjaman 100.000 dan bulan depannya dia melunasi persis 100.000 rupiah. Dan untuk praktik yang salah, seseorang meminjam 100.000 dari pinjol ilegal atau rentenir. Lalu dia dipaksa mengembalikan 150.000 di minggu depannya. Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 dengan sangat jelas melarang praktik ini. Setiap persyaratan tambahan nominal pada utang piutang uang tunai adalah bentuk nyata dari riba qard dan hukumnya haram. Sebagai kesimpulan, dari pemaparan tadi, kita bisa melihat bahwa aturan fikih muamalah itu hadir untuk menjaga kita. Sistem ekonomi Islam didesain sangat terstruktur agar masuk akal, adil secara finansial, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dizolimi. Demikianlah analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak dosen serta teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.